Apakah menurutmu aku tipe orang yang suka mengambil risiko? Nada bicara Chen Ping tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi. Saya, Chen Ping, tidak pernah melakukan sesuatu tanpa yakin akan keberhasilannya. Jika aku tidak benar-benar yakin, aku tidak akan semudah itu setuju untuk membantu Nona Chen membalaskan dendamnya. Apalagi dengan mudahnya membawa kalian semua ke kota Yunxian, hanya untuk berjalan langsung ke dalam perangkap mereka. Ming Li berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas, nadanya mantap tidak. Tuan Chen tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Sejak saya bertemu Tuan Chen hingga sekarang, semua yang telah dia lakukan selalu dilakukan dengan keyakinan mutlak, dan dia tidak pernah gagal. Kekhawatirannya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa Chen Ping selalu teliti dan tenang, jadi jika dia berani mengatakan itu, dia pasti benar-benar yakin. Chen Ping tersenyum, senyum yang bahkan lebih percaya diri dan mendominasi. Kalau begitu, sudah diputuskan. Dia berhenti sejenak, nadanya masih tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi, seolah-olah keluarga Wu dan orang-orang di kuil itu sama sekali tidak berarti di matanya. Keluarga Wu hanyalah keluarga bangsawan lokal. Mereka sombong dan mendominasi, serta memandang rendah semua orang, hanya karena mereka memiliki kepala keluarga yang berada di tingkat pertama alam abadi sejati. Pria tua Wulai itu, meskipun dia adalah ahli alam abadi sejati tingkat 1, kekuatannya hanya mencapai ambang batas alam abadi sejati tingkat 1. Fondasinya tidak stabil dan tidak memadai. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Adapun para ahli di alam abadi atas keluarga Wu, sebagian besar dari mereka hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 alam abadi atas. Kekuatan mereka biasa-biasa saja dan mudah dikalahkan. Bahkan para ahli peringkat ke-9 alam abadi atas sangat sedikit, dan mereka sama sekali bukan tandingan saya. Adapun para tetua yang ditinggalkan di kota Yunxian oleh kuil, yang terkuat di antara mereka hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Meskipun mereka lebih kuat daripada para ahli keluarga Wu, itu hanya jika dibandingkan. Chen Ping terdiam sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya. 3 hari yang lalu, kalian seharusnya sudah mendengar bahwa aku telah membunuh 3 naga iblis alarm abadi tingkat 9 di luar lembah Tianlong hanya dalam 10 tarikan napas. Ketiga naga iblis itu adalah musuh alami ras naga. Mereka sangat kuat, jauh melampaui kultivator tingkat 9 biasa di alam abadi atas. Mereka memiliki kulit tebal dan pertahanan yang luar biasa, dan kekuatan serangan mereka juga sangat kuat. Meskipun begitu, mereka tidak bisa bertahan 10 napas pun di tanganku sebelum aku membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Ming Li dan Liu Qianqian merasa jauh lebih tenang. Dengan kehadiran Chen Ping, mereka hanya perlu membantu dari balik layar. Kota abadi awan, langit menggantung rendah. Kota metropolitan yang dulunya ramal, diselimuti awan keberkahan dan tempat burung bangau pernah terbang berkelompok, kini diselimuti lapisan kegelapan kelabu yang tak tembus pandang. Awan-awan itu begitu tebal sehingga seolah-olah memberatkan tembok-tembok kota, memancarkan rasa kesepian dan kesedihan yang mencekik. Dampak dari pertempuran berdarah 3 hari lalu belum sepenuhnya mereda, namun sudah bergema seperti guntur di seluruh dunia kultivasi. Keluarga Chen, yang telah berdiri selama 1000 tahun dan berakar kuat dalam keluarga, dibantai dalam semalam, tidak menyisakan seekor ayam atau anjing pun yang hidup. Desas-desus menyebar dengan cepat.
Ada yang mengatakan bahwa keluarga Chen bertindak gegabah dan melindungi seorang penjahat buronan kuil, sehingga mendatangkan hukuman ilahi. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Wu telah merencanakan ini sejak lama, menggunakan kul tersebut untuk melaksanakan pengambil alihan mereka, dan bahwa metode mereka sangat kejam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa putri sulung keluarga Chen yang berhasil melarikan diri itu tidak lebih dari seekor kura-kura dalam toples, dan cepat atau lambat akan diseret keluar dan dihancurkan menjadi debu. Pendapat terbagi, dan orang-orang dipenuhi kecemasan. Namun semua orang tahu satu fakta mulai sekarang, dunia kota Yunxian menjadi milik keluarga Wu. Rumah Wu dihiasi dengan lampion dan pita warna-warni hari ini. Di dalam dinding berwarna merah terang, lampion merah tergantung tinggi, dan suara alat musik gesek dan tiup memenuhi udara, menciptakan suasana perayaan yang meriah. Hal ini sangat kontras dengan kota yang tak bernyawa di luar kota, menciptakan efek yang sangat absurd dan mengganggu. Hari ini adalah ulang tahun Wu Lai, kepala keluarga Wu. Wu Lai, sosok kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, adalah pilar keluarga Wu. Saat itu, ia duduk di kursi utama aula utama, mengenakan jubah ular piton, wajahnya berseri-seri, menikmati gelombang sanjungan dari para tamu dari segala arah. Di sampingnya berdiri putra sulungnya, Wu Lingyun, mengenakan pakaian bagus, tampak elegan dan dengan senyum sopan di bibirnya. Namun, jika seseorang mampu menatap ke kedalaman matanya, mereka akan menemukan sedikit rasa takut dan kesedihan yang tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun. Kejadian 3 hari lalu, seperti mimpi buruk, terus terulang di benaknya siang dan malam. Sosok yang turun bagaikan dewa atau iblis, mata acuh tak acuh yang menganggap semua makhluk hidup sebagai semut, dan para pendamping yang biasanya angkuh dan berkuasa. Bayangan dirinya yang dengan mudah dihancurkan seperti kertas di hadapan orang itu, setiap adegannya membuat keringat dingin mengucur di tengah malam. Dia melarikan diri dan kembali. Dia nyaris tidak berhasil kembali ke sini berkat jimat teleportasi penyelamat nyawa yang telah diminta ayahnya, meskipun ayahnya merasa malu. Namun dia tahu lebih baik daripada siapapun, orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Orang itu pasti akan datang. Wu Lai dengan saksama memperhatikan tingkah laku putranya yang tidak biasa, sedikit mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, "Lingyun, kenapa kau terlihat begitu linglung? Hari ini ulang tahunku, jangan tidak sopan." Wu Lingyun tersadar dari lamunannya dan memaksakan senyum yang lebih mirip meringis, "Ayah, maafkan aku hanya merasa sedikit lelah akhir-akhir ini." Dasar tak berguna. Wu Lai mendengus dingin, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Bukankah dia hanya seorang anak kecil di peringkat ketiga alam abadi atas? Sekalipun dia agak tidak lazim, jika dia berani memasuki gerbang keluarga Wuku, ayahnya, bisa membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kenapa panik? Wu Lingyun membuka mulutnya, jakunnya bergerak-gerak, tetapi pada akhirnya, dia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak berani memberitahu ayahnya bahwa yang disebut, pemuda abadi tingkat 3 itu telah mencabik-cabik 3 naga iblis dengan gars keturunan abadi tingkat 9 dengan tangan kosong hanya dalam 10 tarikan napas. Jika dia memberitahu ayahnya hanya akan berpikir dia gila dan berbicara omong kosong. Saat ayah dan anak itu berbisik-bisik, tiba-tiba terjadi keributan di luar rumah besar itu. Suara itu semakin keras saat mendekat,
seketika menghancurkan suasana damai pesta ulang tahun tersebut. Wajah Wu Lei memerah, dan dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Pergi dan lihat siapa yang bersikap begitu lancang di sini." Seorang penjaga, setelah menerima perintahnya, hendak berbalik dan bahkan belum melangkah keluar dari aula ketika dia mendengar ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba memecah keheningan. Gerbang merah menyala, simbol prestise keluarga militer, setebal 3 kaki dan dihiasi dengan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, terbuka seperti selembar kertas rapuh dalam sekejap. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, kerikil terlempar, dan gelombang kejut dahsyat yang membawa asap dan debu langsung menyelimuti seluruh aula utama. Para tamu tersentak kaget, dan gelas-gelas anggur jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Di tengah kekacauan dan kepulan debu, 4 sosok perlahan masuk. Sang pemimpin, yang jubah emas panjangnya berkibar tertiup angin, tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual sedikit pun, namunlah tampak seperti sedang memikul gunung yang menjulang tinggi di punggungnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati semua kultivator yang hadir tanpa sadar menegang. Wajahnya sedingin dan setegas besi, matanya sedalam dan tak terduga seperti jurang, dan kemanapun pandangannya tertuju, udara seolah membeku menjadi embun beku. Di belakangnya, diikuti oleh seorang wanita berpakaian putih bersih, serta seorang pria dan wanita muda. Mereka adalah Chen Ping dan kelompoknya. Ketika Wu Lingyun melihat wajah itu dengan jelas, dia terdiam, wajahnya pucat pasi, dan kakinya lemas, menyebabkan dia jatuh terduduk di kursinya. Giginya bergemeletuk, mengeluarkan suara berderak, Chen Ping, kau!" Teriakan melengking dan putus asa itu langsung menggema di seluruh aula yang sunil senyap. Wu Lei tiba-tiba berdiri, aura alam abadi sejatinya meledak seperti gunung, matanya seperti kilat, menatap tajam sosok emas itu, "Kaulah pelaku yang menghancurkan keluarga Chen Ping." Chen Ping berhenti dan melirik acuh tak acuh ke seluruh ruangan. Para tamu yang biasanya menganggap diri mereka berasal dari keluarga terhormat, di bawah tatapannya, tak seorang pun dari mereka berani menatap matanya, semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Wu Lei, dan dia bertanya dengan nada tenang, seolah-olah menanyakan cuaca, "Anda Wu Lei?" Wu Lei, yang diliputi amarah, tertawa terbahak-bahak hingga debu berjatuhan dari langit-langit, "Berani-beraninya kau. Aku hanya mencarimu, dan kau malah datang ke depan pintuku untuk mati. Sekarang kau sudah di sini, jangan berani-berani. Pergi hidup-hidup." Chen Ping tersenyum. Senyumnya tipis, namun mengandung aura mengejek dan meremehkan semua makhluk hidup, persis sama dengan ekspresi yang dia tunjukkan saat menatap Wu Lingyun 3 hari lalu. "Dikirim langsung ke rumah Anda." Dia mengulanginya dengan lembut, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, "Wu Lei, sepertinya kau salah paham tentang posisimu." Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping menyentuh Wu Lei dan menunjuk langsung ke Wu Lingyun di belakangnya. "Saya di sini hari ini hanya untuk melakukan 2 hal." Suara itu dingin dan tanpa keraguan. Pertama, bunuh Wu Lingyun. Kedua, musnahkan keluarga Wu. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu langsung gempar, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Para tamu saling memandang dengan tak percaya dan perasaan heran. Apakah anak ini gila? Wu Lei adalah seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama yang sesungguhnya.
Keluarga Wu memiliki puluhan ahli di alam abadi atas dan ratusan penjaga elit, membentuk barisan yang tangguh. Beraninya dia, sendirian, hanya dengan 3 junior yang tampak tak lebih dari alam abadi atas, mengucapkan kata-kata arogan seperti memusnahkan seluruh keluarga Wu. Wu Lai gemetar karena marah, dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. 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 Selama 100 tahun aku mengembara di kota Yunxian, ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh dan sombong seperti ini. Para penjaga, tangkap mereka. Aku akan mencabik-cabik mereka untuk menebus jiwa anakku yang ketakutan. Membunuh. Puluhan penjaga bersenjata lengkap meraung serempak, senjata mereka berkilauan dingin, dan seperti aliran baja, mereka langsung mengepung Chen Ping dan para pengikutnya. Chen Wanxing menggenggam pedang panjang itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman, dan kilatan tekad terpancar di matanya. Ming Li dan Liu Qianqian juga memanggil artefak magis mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak, siap untuk bertempur. Hanya Chen Ping yang tetap berdiri dengan tangan di belakang punggung, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia dikelilingi bukan oleh kultivator pembunuh, tetapi oleh sekumpulan domba yang akan disembelih. Nona Chen. Tiba-tiba ia berbicara, suaranya lembut. Chen Wanxing terkejut. Hah? Chen Ping bertanya dengan tenang, bagaimana ayahmu dan para tetua meninggal? Mata Chen Wanxing sedikit memerah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, mereka mengepung dan membunuh kami, tanpa meninggalkan jejak tubuh kami. Chen Ping mengangguk sedikit, senyum dingin teruk di bibirnya, kalau begitu, hari ini, kau akan melihat dengan mata terbuka lebar bagaimana aku memastikan mereka bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Sebelum selesai berbicara, dia melangkah maju. Langkah ini, yang tampak lambat dan santai, seperti berjalan-jalan santai. Anehnya, begitu mendarat, sosoknya menghilang begitu saja, dan sedetik kemudian, lah muncul di tengah-tengah puluhan penjagal. Itu terlalu cepat. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga bahkan indera ilahi pun tidak dapat mendeteksinya. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, mereka melihat kilatan cahaya keemasan, dan kemudian dunia pun diselimuti kegelapan abadi. Chen Ping tidak menggunakan mantra-mantra rumit atau melafalkan jampi-jampi yang panjang. Dengan sekali sentuhan santai, kepala seorang penjaga meledak seperti semangka yang matang. Dengan lambaian tangannya yang santai, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu, membuat ketiga penjaga itu terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus, tulang rusuk mereka hancur. Dengan jentikan jarinya yang santal, cahaya keemasan memancar dari ujung jarinya, seketika menembus dai seorang penjaga dan memadamkan kekuatan hidupnya. Setiap serangan pasti akan mendatangkan korban. Setiap kali mereka jatuh, mereka langsung meninggal, bahkan tanpa sempat berteriak. Dia berjalan perlahan menembus kerumunan, pakaiannya berkibar, tanpa noda. Kemanapun ia lewat, kabut darah memenuhi udara, dan anggota tubuh berhamburan kemana-mana, seolah-olah iblis telah turun ke dunia, merenggut nyawa semudah memotong rumput. Kurang dari 10 tarikan napas. Hanya dalam 10 tarikan napas, puluhan pasukan pengawal elit tewas semuanya. Tak satu pun yang selamat. Mayat-mayat berserakan di lantal, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi seluruh aula. Para tamu benar-benar tercengang. Mulut mereka ternganga, mata mereka hampir keluar dari rongganya, dan pikiran mereka benar-benar kosong.
Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Chen Ping melakukan aksinya sebelum orang-orang itu tewas. Ini adalah kekalahan telak. Kekalahan telak yang telanjang dan tak terbantahkan. Ekspresi Wu Lai akhirnya berubah. Rasa jijik dan kemarahan yang awalnya ada kini telah digantikan oleh rasa hikmat yang mendalam. La akhirnya mengerti mengapa putranya begitu ketakutan. Pemuda ini sama sekali tidak bisa dinilai berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati. Bagaimana mungkin dia bisa diintimidasi oleh seorang junior? Beraninya kau, dasar bocah nakal. Wu Lai meraung, esensi sejatinya melonjak liar, dan aura alam abadi sejati meledak, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangannya, seolah-olah memegang gunung yang menjulang tinggi di telapak tangannya, dengan kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, serta menghancurkan dunia, dan menghantamkannya dengan keras ke arah mahkota Chen Ping. Pukulan telapak tangan ini mengandung seluruh kekuatan hidupnya, cukup untuk meratakan sebuah gunung. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping mendongak melihat jejak telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya, senyum nakal muncul di bibirnya. Dia tidak menghindar, dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk membela diri. Dia berdiri di sana dengan tenang, tangan di belakang punggungnya, membiarkan telapak tangan yang mengerikan itu menghantamnya dengan keras. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut dahsyat menyebar dari kedua orang itu, seketika mengubah meja dan kursi di sekitarnya menjadi debu. Banyak tamu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan terlempar ke udara, batuk darah. Bibir Wu Lai melengkung membentuk senyum kejam dan penuh kemenangan, anak nakal yang sombong, bersiaplah untuk mati. Namun, sesaat kemudian, senyumnya membekus sepenuhnya di wajahnya. Asap dan debu menghilang. Chen Ping tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak. Jubah emasnya bahkan tidak kusut. Tidak ada satupun luka, bahkan ujung jubahnya pun tidak robek. Mata Wu Lai hampir keluar dari rongganya, pupilnya menyempit tajam, dan suaranya bergetar. Ini, bagaimana mungkin? Esensi sejatiku, bahkan tidak bisa melukaimu sedikit pun. Chen Ping mengangkat tangannya dan dengan anggun menepis debu yang sebenarnya tidak ada di lengan bajunya, dengan sedikit nada kecewa dalam suaranya, hanya itu. Dua kata itu bagaikan dua tamparan keras di wajah Wu Lai, dan juga di hati seluruh anggota keluarga Wu. Wajah Wu Lai memucat, dipenuhi rasa malu dan kemarahan, La akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya 100 atau 1000 kali lebih menakutkan daripada yang La bayangkan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Dia mengertakkan giginya dan menyerang lagi. Kali ini, dia tak menahan diri, melepaskan teknik bela diri terkuat. Pukulan tinju dan telapak tangan saling berjalin membentuk jaring, setiap gerakan mematikan dan setiap langkah dipenuhi niat membunuh, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Chen Ping. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Chen Ping tetap teguh, tidak menghindar atau mengelak, berdiri kokoh seperti pilar kekuatan. Riak, setiap pukulan mengenai Chen Ping, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan. Setiap pukulan telapak tangan mengenal dada Chen Ping, namun terasa seperti hembusan angin lembut yang menyapu punggung gunung, tidak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Setelah 10 langkah, Wu Lai terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat,
dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tangannya mulai gemetar tak terkendal, dan tulang-tulang jarinya berdenyut kesakitan, seolah-olah dia tidak sedang memukul seseorang, melainkan menggunakan daging dan darahnya untuk memukul besi hitam kuno itu. Chen Ping tetap berdiri di sana dengan tenang, menatapnya dengan mata setenang kolam yang diam, tanpa riak. "Apakah kamu sudah cukup?" Chen Ping bertanya dengan lembut, suaranya terdengar sangat tenang. Wu Lai membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang kasar atau mengancam, tetapi mendapati tenggorokannya kering dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Getaran itu, yang berasal dari lubuk jiwanya, benar-benar merampas semangat juangnya. Chen Ping perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat dan lembut. Lalu, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Engah, bunil gedebuk yang teredam. Kepala Wu Lai yang angkuh itu seketika meledak seperti semangka yang dihantam palu berat. Warna merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Mayat tanpa kepala itu bergoyang, lalu jatuh langsung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wu Lai, kepala keluarga Wu dan seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama, telah gugur. Mati dengan begitu telak, begitu memalukan, begitu menggelikan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Para tamu, para murid seni bela diri, dan para penjaga yang selamat semuanya terstunet, seolah-olah mereka membeku di tempat. Wu Lai, seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 1, meninggal begitu saja. Dia tewas seketika hanya dengan satu pukulan telapak tangan oleh seorang kultivator alam abadi tingkat 3, semudah memukul lalat. Apakah dunia sudah gila? Chen Ping menarik tangannya, tatapannya dengan tenang menyapu seluruh ruangan. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang menundukkan kepala, tak seorang pun berani menatap matanya. Siapa lagi? 3 kata, setenang air yang tenang, namun menggema seperti guntur di hati setiap orang. Tidak seorang pun berani bergerak. Tidak seorang pun berani berbicara. Bahkan suara napas pun sengaja diredam seminimal mungkin. Wu Lingyun terkulai di kursi, sudah tidak bisa menahan kencing. Air kencing mengalir di celana panjangnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia menatap mayat ayahnya yang tanpa kepala dan tanah yang berlumuran darah. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi keputusasaan yang tak berujung. Chen Ping melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti menghantam jantung Wu Lingyun, hampir mencekiknya dan membuat detak jantungnya berhenti. Akhirnya, Chen Ping berhenti di depannya. Saat bayangan mulai menyelimuti, Wu Lingyun merasa seolah-olah kematian itu sendiri telah mencekik lehernya. Wu Lingyun. Chen Ping berbicara, suaranya tetap tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Sudah kukatakan sebelumnya, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kau sentuh. Beberapa orang memang tidak bisa dianggap remeh. Wu Lingyun membuka mulutnya, ingin berlutut dan memohon belas kasihan, ingin bersujud dan mengakui kesalahannya, ingin mengatakan bahwa dia dipaksa oleh ayahnya, tetapi rasa takut yang luar biasa mencekik tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa gemetar dan meneteskan air mata. Chen Ping menatapnya, matanya tidak menunjukkan rasa iba, haria ketidakpedulian yang acuh tak acuh yang seolah-olah telah memahami seluk-beluk dunia. La perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengetuknya dengan jari telunjuknya. Di ujung jarinya, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi, seperti bintang yang jatuh. Engah,
Kilatan cahaya keemasan muncul. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah, seukuran ibu jari, menembus dahal Wu Lingyun, muncul dari dahinya dan meledak menjadi awan kabut darah di bagian belakang kepalanya. Tubuh Wu Lingyun tiba-tiba kaku, ekspresinya membeku saat itu ketakutan, keputusasaan, dan penyesalan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah, mata terbuka lebar, sekarat dengan amarah yang tak terbalas. Wu Lingyun telah gugur. Chen Ping menarik tangannya, seolah-olah dia hanya menepis nyamuk yang mengganggu. Dia berbalik dan menatap Chen Wanxing, yang berdiri dengan tenang di samping. Chen Wanging berdiri di sana, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya, membasahi pakaiannya. Melihat mayat Wu Lingyun, tubuh Wu Lai yang tanpa kepala, dan darah serta kehancuran di tanah, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Itu adalah gabungan kesedihan yang terpendam selama beberapa hari, kegembiraan akan balas dendam, dan rasa kagum serta hormat yang mendalam kepada pria di hadapannya. Ayah, para tetua, anggota keluarga Chen, apakah kalian melihat ini? Balas dendam telah teriaksana. Selain itu, laporan tersebut sangat menyeluruh dan sangat memuaskan. Chen Ping berjalan menghampirinya, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menepuk bahu kurusnya. Tangan itu hangat dan kuat, seketika menghilangkan rasa dingin di hatinya. Ayo pergi. Suaranya tetap tenang, namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Ada juga orang-orang dari kuil yang menunggu kita. Chen Wanxing mendongak menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan mengangguk dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, kota Yunxian, cabang dari kuil tersebut. Kuil yang dulunya megah dan mengesankan ini, simbol kekuatan tertinggi kuil, kini hanyalah reruntuhan. Asap mesiu masih mengepul di antara tembok-tembok yang hancur dan reruntuhan. Mayat ketiga tetua kuil itu tergeletak berserakan di genangan darah. Ekspresi mereka yang tadinya angkuh kini berubah menjadi ketakutan. Lebih dari 20 prajurit elit kuil juga tewas seketika, tanpa ada yang selamat. Chen Ping berdiri di tengah reruntuhan, jubah emasnya sedikit bergoyang tertiup angin, masih bersih dan tak tersentuh debu sedikit pun. Seolah-olah pembantaian itu tidak ada hubungannya dengan dia hanya lewat dan dengan santai menyingkirkan beberapa butiran debu. Di belakangnya, Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian menyaksikan semua ini dalam diam, hati mereka dipenuhi dengan gejolak emosi. Bekas air mata di wajah Chen Wanxing telah mengering. Saat melihat mayat-mayat musuh yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, dia tidak merasakan kebencian di matanya, hanya kelegaan yang luar biasa. Chen Ping. Dia berbicara pelan, suaranya sedikit serak. Chen Ping menoleh untuk melihatnya. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, berjalan menghampirinya, merapikan pakalannya, membungkuk dalam-dalam, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Terima kasih. Ketiga kata ini memiliki bobot yang sangat besar. Chen Ping menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan dan membantunya berdiri, gerakannya alami dan santai. Tidak perlu berterima kasih. La menatap ke kejauhan, nadanya tenang dan datar, keluarga Wu dan kuil ini secara inheren terhubung dengan saya. Membantu Anda hanyalah hal yang mudah dilakukan, dan juga cara untuk membantu diri saya sendiri. Chen Wanging menatapnya, matanya kembali memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya,
tetapi mendapati bahwa di hadapan kekuatan dan kemurahan hati yang luar biasa itu, kata-kata apapun terasa hambar dan tak berdaya. Chen Ping tersenyum tipis, senyum selembut angin musim semi, namun memancarkan ketenangan yang tak tertandingi. Di reruntuhan kuil cabang di kota Yunxian, tatapan Chen Ping perlahan menyapu dinding-dinding yang hancur dan reruntuhan di bawah kakinya, dari pilar-pilar yang roboh dan kuil-kuil yang remuk hingga mayat-mayat yang kedinginan. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun, bok kenikmatan balas dendam maupun keganasan membunuh. Seolah-olah cabang kuil ini, yang pernah disegani oleh semua makhluk hidup di kota Yunxian dan menyebabkan kehancuran keluarga Chen, di matanya hanyalah tumpukan puing biasa, tidak berbeda dengan batu-batu pecah dan rumput liar di pinggir jalan. Kondisi pikirannya telah lama melampaui cinta, benci, amarah, dan kegilaan duniawi. Setelah mengalami pertempuran di 13 surga dan melintasi gunung-gunung mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, kehancuran dan pembantaian di hadapannya hanyalah setitik debu di jalannya ke depan, yang dapat dengan mudah ia singkirkan dengan lambaian tangannya. Chen Wanxing berdiri di sampingnya, gaun putih polosnya sudah berlumuran darah, rambutnya acak-acakan dan menempel di pipinya. Wajahnya masih menunjukkan jejak air mata dan kelelahan akibat pertempuran. Tatapannya tertuju pada mayat-mayat yang tergeletak sembarangan, ekspresinya rumit dan sulit ditebak, perpaduan antara kenikmatan balas dendam, kesedihan kehilangan keluarganya, dan sedikit ketidakpastian tentang masa depan. Balas dendam telah terlaksana. Kebencian mendalam yang telah membebani hati keluarga Chen selama beberapa dekade, dan dendam yang telah membayangi hatinya selama berhari-hari dan bermalam-malam, akhirnya berakhir hari ini. Para murid kuil yang dulunya menindas keluarga Chen dan membantai anggota klan mereka, para tokoh penting kuil yang dulunya angkuh dan menganggap keluarga Chen tidak berharga, kini semuanya telah menjadi mayat dingin, terbaring di reruntuhan cabang kuil yang dulu sangat mereka banggakan. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Keluarga Chen telah tiada, anggota klannya telah tiada, dan dia sendirian. Seluruh kejayaan dan kemakmuran sebelumnya lenyap bersamaan dengan hancurnya cabang kuil tersebut. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi di masa depan, atau apa yang harus dia lakukan. Dia sepertinya telah kehilangan arah, hanya menyisakan kekosongan dan kebingungan di hatinya. La perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada profil Chen Ping yang tenang. Suaranya, sedikit serak dan bingung, dengan lembut bertanya, "Chen Ping, apa rencanamu selanjutnya?" Chen Ping perlahan berbalik, pandangannya tertuju pada wajahnya. Tatapannya dingin dan tenang, namun mengandung sedikit kehangatan lembut, seolah-olah dia bisa melihat kebingungan dan ketidakberdayaan di hatinya. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan saat dia berkata dengan tenang, "Aku datang ke surga ke-14 untuk pergi ke tanah suci cahaya. Sekarang setelah masalah kota abadi awan terselesaikan dan balas dendamku yang besar telah terbalas, sudah saatnya aku berangkat." Tanah suci cahaya. Chen Wanxing sedikit terkejut, secercah keraguan terpancar di matanya. Kemudian dia bertanya, "Untuk apa kau pergi ke sana?" Tanah suci cahaya adalah tempat suci surga ke-14, dijaga ketat. Apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kau lakukan di sana? Chen Ping terdiam sejenak, auranya sedikit melunak. Perlahanlah mengangkat tangannya dan mengeluarkan kristal jiwa. Dari sakunya, yang permukaannya halus dan memancarkan cahaya biru samar. Kristal jiwa itu berukuran sebesar kepalan tangan, jernih seperti kristal,
seolah-olah berisi genangan air musim gugur. Yang jernih. Setelah diperiksa lebih teliti, dua sosok ilusi dapat terlihat samar-samar di dalam kristal jiwa, meringkuk di dalamnya. Mata tertutup, napas lemah, tertidur lelap, seolah-olah mereka bisa lenyap kapan saja. Jiwa dua orang disegel di sini. La berbicara perlahan, suaranya lebih rendah dan lebih serius, dengan sedikit kesungguhan yang hampir tak terlihat. Mereka adalah teman-temanku. Mereka dibunuh oleh kuil itu. Tubuh mereka hancur dan jiwa mereka secara paksa disegel dalam kristal jiwa ini, di mana mereka nyaris berjuang untuk bertahan hidup. Kuil Tanah Suci Cahaya dikabarkan memiliki kekuatan untuk membangkitkan jiwa-jiwa. Aku perlu pergi ke sana, menemukan kuil itu, dan menemukan cara untuk membangkitkan mereka. Chen Wanxing menatap kristal jiwa dan dua sosok samar dan ilusi di dalamnya, secerca emosi terlintas di matanya. Dia tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang penyendiri dan pendiam, dan jarang peduli pada siapapun atau apapun sebanyak ini. Orang yang bisa membuatnya bersikap begitu serius dan pergi ke Tanah Suci Cahaya yang berbahaya pasti memiliki arti yang luar biasa baginya. Dia mengangguk pelan, menekan kebingungannya, dan nadanya menjadi lebih tegas, "Saya mengerti. Untuk mencapai Tanah Suci Cahaya, kita perlu menggunakan susunan teleportasi antar domain, kan?" Mengenai susunan teleportasi, Chen Ping menyela perkataannya, berkata dengan tenang, "Awalnya aku berniat menggunakan sumber daya keluarga Chen untuk meningkatkan ramuan abadi. Tetapi kemudian kuil ilahi tiba-tiba melancarkan serangan, dan hal-hal itu terjadi. Jadi aku tidak membahasnya lagi." Tapi sekarang, dia berhenti sejenak, pandangannya kembali tertuju pada Chen Wanxing, nadanya mengandung sedikit pertimbangan, namun juga sentuhan kepercayaan. Meskipun keluarga Chenmu telah tiada, kota Yunxian masih ada. Kota ini adalah fondasi yang telah dibangun keluarga Chen selama ratusan tahun. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal dan mengambil alih kota Yunxian, mengumpulkan pasukan yang tersisa, membangun kekuatan, dan membangun kembali keluarga Chen. Mendengar itu, Chen Wanxing segera menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, matanya dipenuhi sedikit kesungguhan dan kekeras-kepalaan yang hampir tak terlihat. "Chen Ping, kau telah banyak membantuku dalam membalas dendam atas perseteruan berdarah keluarga Chen. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati di tangan murid-murid kuil, dan balas dendam besar keluarga Chen tidak akan pernah tercapai. Aku juga bisa membantumu mengatur susunan teleportasi. Aku akan menghubungi penjaganya untuk memastikan aktivasinya berjalan lancar tanpa masalah yang tak terduga. Bahkan jika keluarga Chen sudah tiada, aku rasa tidak ada yang akan menghentikanmu menggunakan susunan teleportasi di kota Yunxian." Chen Ping menatap kesungguhan dan kekeras-kepalaan di matanya dan terdiam sejenak. Dia bisa merasakan rasa terima kasih dan tekad Chen Wanxing, dan dia mengerti bahwa Chen ingin membalas kebaikannya dengan cara ini, dan juga ingin menemukan pijakan untuk dirinya sendiri dan arah untuk melangkah maju. Setelah terdiam cukup lama, dia perlahan mengangguk, nadanya masih tenang, tetapi dengan sedikit persetujuan. "Baiklah." Satu kata, singkat dan penuh makna, menyetujui permintaan Chen Wanxing dan menunjukkan kepercayaan padanya. Tepat saat itu, Ming Li, yang tadinya berdiri diam tak jauh di belakang Chen Ping, tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Wajahnya yang semula gelap langsung pucat pasi, dan aura menyeramkan di sekitarnya menjadi gelisah, seolah-olah dia telah bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan.
Tiba-tiba La mengangkat kepalanya, matanya terbuka lebar, menatap tajam ke kejauhan, ekspresi sangat terkejut dan serius terpancar di mata Ria, bahkan dengan sedikit rasa takut yang hampir tak terlihat. Ming Li terlahir sebagai kultivator hantu dan memiliki kepekaan bawaan terhadap aura ras hantu. Bahkan jejak energi hantu yang paling samar pun tidak dapat luput dari persepsinya. Tuan Chen, La tak mampu menahan diri lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, suaranya sedikit bergetar, aku merasakan aura klan hantu yang sangat kuat. Aura itu sangat pekat dan sangat jahat. Ini jelas bukan kultivator klan hantu biasa, pasti setidaknya berada di tingkat Saint Venerable atau lebih tinggi. Kemunculan tiba-tiba aura gaib ini di surga ke-14, mungkinkah ini tipuan lain dari kuil? Chen Ping sedikit mengangkat alisnya, pandangannya langsung tertuju pada Ming Li, secercah keseriusan terpancar di matanya. Dia mengetahui kemampuan Ming Li dan betapa tajamnya indera Ming Li dalam merasakan aura klan hantu. Jika Ming Li mengatakan dia merasakan aura klan hantu, dan aura itu begitu kuat, maka dia pasti benar. Ke arah mana? Suara Chen Ping tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, seolah-olah dia mampu mengatasi bahaya apapun dengan mudah. Ming Li memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kegelisahan dan ketakutan di hatinya, dan memfokuskan pikirannya untuk merasakan. Aura gaib yang terpancar dari tubuhnya perlahan bercampur dengan aura gaib samar di udara, dengan hati-hati membedakan arah dari mana aura itu berasal. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, pandangannya tertuju kuat ke arah timur laut, dan berkata dengan yakin, di sana, sekitar 8.000 mil jauhnya, auranya sangat kuat, dan masih terus bertambah kuat. Tatapan Chen Ping menajam saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Ming Li. 8.000 mil jauhnya terletak batas wilayah pengaruh kuil tersebut. Tempat itu terpencil dan tak berpenghuni, dengan pegunungan yang membentang terus-menerus, pepohonan purba menjulang ke langit, dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Ini adalah daerah pegunungan liar dan tak terkendali yang jarang dikunjungi manusia. Bagaimana mungkin aura ras iblis muncul di sana? Sebuah pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap, sebuah pikiran yang membuat hatinya sedikit sedih. Gunung Suci. Ketika pertama kali tiba di surga ke-14, ia menyebabkan kekacauan besar di Gunung Suci kuil, menghancurkan altar yang digunakan kuil untuk membangkitkan ras hantu yang perkasa, dan menggagalkan konspirasi kuil. Namun La tahu dalam hatinya bahwa kuasa bait suci itu sangat besar, meliputi ke-14 langit, dan mustahil bait suci itu hanya memiliki satu gunung suci atau satu altar saja. Mungkinkah bahwa kuil itu juga telah membangun gunung-gunung suci di bagian lain dari surga ke-14, dan diam-diam menghidupkan kembali anggota-anggota kuat dari klan hantu dan memurnikan mayat-mayat hantu? Jika memang demikian, maka situasinya sedang bermasalah. Klan hantu pada dasarnya ganas dan haus darah. Jika sejumlah besar pendekar klan hantu dibangkitkan oleh Kul dan dimurnikan menjadi mayat hantu yang menuruti perintah mereka, maka seluruh surga ke-14 akan terjerumus ke dalam kekacauan total, dan tak terhitung banyaknya kultivator dan manusia biasa akan menjadi makanan bagi mayat hantu. Tuan Chen, mungkinkah gunung suci itu yang memperbaikinya? Ming Li bertanya dengan hati-hati, nadanya sedikit ragu, meskipun beberapa altar di gunung suci itu hancur kala itu, kuil itu sangat kuat.
Mungkin ia memiliki beberapa metode luar biasa yang dapat memperbaikinya dengan cepat. Jika demikian, kita akan berada dalam masalah. Aku telah menyaksikan kekuatan Saint Venerable tangisan hantu. Chen Ping perlahan menggelengkan kepalanya, nadanya benar-benar yakin, tanpa sedikit pun ragu, bukan gunung suci itu. Meskipun aku hanya menghancurkan 3 altar, bahkan jika kuil itu memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya, dan auranya menjadi tajam, seolah-olah dia ingin membekukan semua kejahatan di dunia. Kuil itu pasti memiliki lebih dari 1 gunung suci, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti memiliki gunung suci lain di tempat lain, menggunakan formasi untuk membangkitkan hantu-hantu kuat, memurnikannya menjadi mayat hantu, memperkuat kekuatan mereka sendiri, dan merencanakan kejahatan. Ekspresi Ming Li berubah lagi, matanya dipenuhi kekhawatiran, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan mereka membangkitkan kembali prajurit-prajurit kuat klan hantu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Chen Ping perlahan berbalik, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, dan nadanya menjadi lebih serius. Nona Chen, rencananya telah berubah. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa ragu, dan berkata dengan tegas, "Katakan padaku apa yang kau butuhkan dariku. Apapun itu, aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah menghalangimu."